Donald Trump bertekuk lutut sepakati gencatan perang tarif dagang dengan Cina. Tidak berlaku lama setelah pengumuman kebijakan kenaikan tarif impor produk Cina, kini Presiden Amerika Serikat sepakati gencatan perang dagang dengan Cina. Kebijakan yang anti klimaks jika dibandingkan dengan gembar-gembor Donald Trump saat mengumumkan perang tarif dengan Cina dan sejumlah negara lain. Kini Donald Trump seolah terkapar KO dengan menyepakati gencatan perang dagang dengan Cina. Apakah ini pertanda kekalahan strategi ekonomi Amerika Serikat dan ketangguhan strategi dagang Cina? Ini dia hot topic kali ini. Topik terhangat terkait isu-isu nasional dan internasional yang berdampak signifikan terhadap kita semua. Perang tarif Amerika Serikat dan Cina adalah konflik ekonomi besar antara dua kekuatan ekonomi dunia yang dimulai sejak tahun 2018 di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump. Konflik ini berfokus pada tarif impor yang saling diberlakukan sebagai bentuk tekanan dagang. Tarif yang telah lama diancam oleh Presiden Amerika Donald Trump telah menjerumuskan negara itu ke dalam perang dagang luar negeri. Trump tidak asing dengan tarif. Ia melancarkan perang dagang selama masa jabatan pertamanya, khususnya dengan menyasar Cina dengan mengenakan pajak pada sebagian besar barangnya. Beijing menanggapinya dengan tarif balasan pada sejumlah produk Amerika Serikat. Sementara itu, Donald Trump juga menggunakan ancaman tarif lebih tinggi untuk memaksa Kanada dan Meksiko merundingkan kembali Fakta Perdagangan Amerika Utara yang disebut sebagai Perjanjian Amerika-Meksiko-Kanada pada tahun 2020. Ketika Presiden Joe Biden menjabat, ia mempertahankan sebagian besar tarif yang sebelumnya diberlakukan Donald Trump terhadap Cina, selain memberlakukan beberapa pembatasan baru. Namun, pemerintahannya mengaku mengambil pendekatan yang lebih terarah. Kebijakan Biden ini kembali dikembalikan ke mode ugal-ugalan ala Trump saat ia kembali terpilih sebagai Presiden Amerika Serikat. Kini kebijakan baru diambil oleh Donald Trump pada 12 Mei 2025. Amerika Serikat dan Cina sepakat untuk menghentikan sementara perang tarif yang telah berlangsung sejak 2018. Kesepakatan ini berlaku selama 90 hari, mengurangi tarif impor dari 145% menjadi 30% untuk barang-barang Cina dan dari 125% menjadi 10% untuk barang-barang Amerika Serikat. Langkah ini diambil setelah pertemuan antara Presiden Donald Trump dan Presiden Xi Jinping di Jenewa yang diikuti dengan negosiasi intensif di bawah pengawasan PBB. Sebelumnya, masih ingat di benak kita, pada 4 Februari 2025, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memberlakukan tarif impor baru terhadap barang-barang asal Cina. Ini merupakan bagian dari kebijakan perdagangan yang lebih agresif. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan produksi dalam negeri dan menciptakan lapangan kerja, namun berisiko meningkatkan harga barang bagi konsumen Amerika Serikat. Saat itu Donald Trump dengan sangat percaya diri di hadapan publik menampilkan papan daftar pemberlakuan tarif termasuk Cina dengan tarif yang paling tinggi. Kita kembali ke kronologi perang tarif Cina dan Donald Trump yang dimulai oleh Amerika Serikat. Pada 7 Februari 2025, Donald Trump menunda tarif pada paket de minimis atau barang berbiaya rendah dari Cina hingga Kementerian Perdagangan dapat mengonfirmasi bahwa prosedur dan sistem telah tersedia untuk memprosesnya dan mengumpulkan pendapatan tarif. 10 Februari 2025, Donald Trump menaikkan tarif pada baja dan aluminium secara seragam menjadi 25%. Selanjutnya 3 Maret, Donald Trump mengatakan tarif 25% pada barang dari Meksiko dan Kanada akan berlaku mulai 4 Maret 2025 dan menggandakan tarif terkait fentanyl pada semua impor Cina menjadi 20%. 5 Maret, Donald Trump setuju untuk menunda tarif selama 1 bulan untuk beberapa kendaraan yang dibuat di Kanada dan Meksiko setelah menelepon CEO General Motors. Pada 6 Maret 2025, Trump membebaskan tarif impor barang dari Kanada dan Meksiko berdasarkan Fakta Perdagangan Amerika Utara selama sebulan dari tarif 25%. 26 Maret 2025, Donald Trump mengumumkan tarif 25% untuk mobil dan truk ringan impor. Berlanjut pada 2 April 2025, Donald Trump mengumumkan tarif global dengan dasar 10% untuk semua impor dan bea masuk yang jauh lebih tinggi untuk beberapa mitra dagang terbesar Amerika Serikat. 9 April, Donald Trump menunda selama 90 hari sebagian besar tarif khusus negara yang berlaku kurang dari 24 jam sebelumnya. Hal ini dilakukan karena pergolakan di pasar keuangan yang menghapus triliunan dolar dari bursa di seluruh dunia. Bea masuk menyeluruh sebesar 10%
30% pada hampir semua impor Amerika tetap berlaku. Donald Trump mengatakan akan menaikkan tarif impor dari Cina menjadi 125% dari level yang hanya 104% yang berlaku sehari sebelumnya. Hal ini mendorong biaya masuk tambahan untuk barang-barang Cina menjadi 145%, termasuk tarif terkait fentanyl yang diberlakukannya sebelumnya. Pada 13 April 2025, pemerintah Amerika Serikat memberikan pengecualian dalam tarif tinggi untuk smartphone, komputer, dan beberapa barang elektronik lainnya yang sebagian besar diimpor dari Cina. Pada 22 April 2025, pemerintah Donald Trump meluncurkan penyelidikan keamanan nasional berdasarkan bagian 232 Undang-Undang Perdagangan tahun 1962 terhadap impor farmasi dan semikonduktor sebagai bagian dari upaya untuk mengenakan tarif pada kedua sektor itu. Pada 4 Mei 2025, Donald Trump mengenakan tarif 100% untuk semua film yang diproduksi di luar Amerika. 9 Mei, Trump dan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer mengumumkan perjanjian dagang bilateral terbatas yang tetap memberlakukan tarif 10% untuk ekspor Inggris, memperluas akses pertanian untuk kedua negara, dan menurunkan biaya masuk Amerika yang mahal untuk ekspor mobil Inggris. Pada 10 Mei 2025, Amerika dan Cina bertemu di Jenewa, Swiss untuk menegosiasikan tarif kedua negara. 2 hari berikutnya, 12 Mei 2025, pemerintah Trump mengumumkan penundaan tarif resiprokal hingga 90 hari ke depan. Pasar bereaksi positif. Kini semuanya berubah. Donald Trump yang tadinya gembar-gembor menghadapi Cina dengan perang tarif, sekarang melunak seolah kalah menjalankan strategi perang ekonomi. Gencatan tarif ini memberikan kelegaan bagi perekonomian Amerika Serikat. Menteri Keuangan Amerika Scott Bessent mengumumkan pengurangan tarif akhir pekan ini di Jenewa. Dia mengatakan, kami menginginkan perdagangan. Sementara pasar telah menanggapi perjanjian tersebut dengan penuh semangat, bangkit kembali ke level sebelum tarif Trump. Pada pemilik bisnis tetap waspada. Kesepakatan gencatan tarif tersebut berisikan beberapa poin. Pertama, tarif Amerika terhadap Cina dikurangi dari 145% hanya menjadi 30%, termasuk tarif 20% yang sebelumnya dikenakan atas produk terkait fentanyl. Kedua, tarif Cina terhadap Amerika dikurangi dari 125% hanya menjadi 10% saja. Langkah ini diambil setelah pertemuan antara Presiden Donald Trump dan Presiden Xi Jinping di Jenewa yang diikuti dengan negosiasi intensif di bawah pengawasan PBB. JP Morgan menurunkan kemungkinan resesi Amerika pada tahun ini dari 60% menjadi di bawah 50% dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi meningkat dari 0,2% menjadi 0,6%. Penurunan tarif dianggap sebagai pemotongan pajak sebesar 300 miliar US dollar yang dapat merangsang konsumsi dan investasi. Business Insider menyarikan jika beberapa sektor masih menghadapi tantangan. Perusahaan Cina seperti Temu dan Shein yang sebelumnya menghentikan pengiriman langsung Cina karena tarif tinggi, kini mulai kembali beroperasi meskipun dengan harga yang lebih tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada penurunan tarif, dampak dari kebijakan sebelumnya masih terasa. Kendati ada penurunan tarif, ketidakpastian tetap ada. Perusahaan Cina masih waspada terhadap potensi perubahan kebijakan di masa depan. Beberapa perusahaan memilih untuk menunda ekspansi atau memindahkan operasi ke luar negeri untuk mengurangi risiko. Selain itu, Cina telah memberlakukan pembatasan ekspor pada logam langka dan magnet langka yang penting untuk teknologi tinggi seperti baterai dan perangkat medis. Langkah ini dapat mempengaruhi rantai pasokan global dan meningkatkan ketegangan perdagangan. Gencatan perang tarif antara Amerika dan Cina memberikan harapan bagi pemulihan ekonomi. Namun tantangan struktural dan ketidakpastian kebijakan tetap ada. Perusahaan dan pasar akan terus memantau perkembangan selanjutnya selama periode 90 hari ini. Sementara itu, terjadi peningkatan permintaan untuk lalu lintas angkutan barang minggu ini antara Amerika Serikat dan Cina, menyusul meredanya ketegangan perdagangan kedua negara. Amerika dan Cina pada hari Senin sepakat memangkas tarif tinggi setidaknya selama 90 hari ke depan, menangguhkan perang dagang antara kedua ekonomi terbesar dunia yang memicu kekhawatiran akan resesi global. Diberitakan Reuters, CEO Rolf Haben Jensen mengatakan ia berharap akan ada volume tambahan antara Cina dan Amerika. Pemesanan perusahaan pelayaran kontainer Jerman naik 50% untuk lalu lintas Amerika-Cina minggu ke minggu dalam beberapa hari pertama dalam seminggu ini. Sementara di sisi Cina, bisnis menyambut positif gencatan perang tarif tersebut. Bisnis seperti satu pabrik perkakas dapur di Provinsi Guangdong bagian selatan bersemangat untuk kembali beroperasi. Perusahaan tersebut mengatakan mereka telah mengembalikan sedikitnya 4 pesanan dari klien Amerika ke tahap produksi pada hari Selasa lalu setelah jeda tarif diumumkan. Presiden Donald Trump mengatakan Washington sekarang memiliki cetak biru untuk kesepakatan
perdagangan. Menurutnya, cetak biru ini akan sangat-sangat kuat dengan Cina. Dikatakannya pula dokumen itu akan membuat ekonomi Beijing terbuka bagi bisnis Amerika. Ini menjadi respon terbaru Presiden 78 tahun itu dalam sebuah wawancara yang disiarkan waktu setempat di Fox News. Kami memiliki batasan kesepakatan yang sangat kuat dengan Cina. Namun, bagian yang paling menarik dari kesepakatan itu adalah keterbukaan Cina terhadap bisnis Amerika. Katanya kepada media saat berada di Air Force One dalam perjalanan menuju Timur Tengah. Perselisihan tarif dagang Trump yang tak berkunjung berakhir dengan Beijing telah mendatangkan malapetaka pada perusahaan-perusahaan Amerika yang bergantung pada manufaktur Cina. Deeskalasi sementara yang diharapkan hanya akan meredakan badai sebagian. Pejabat Beijing telah mengakui bahwa ekonomi Cina juga terpengaruh oleh ketidakpastian perdagangan. Padahal Cina sendiri sudah terpuruk akibat bisnis properti yang berkepanjangan dan belanja konsumen yang lesu. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.